Oke, nah ini udah coba saya rekam. Kemarin saya nggak perhatiin sih. Saya nggak perhatiin si suaranya ya, soundnya masih nyala apa enggak. Ya tiba-tiba nggak ada aja ya. Pas udah hadir, udah terakhir saya lihat rekamannya lah, kok nggak ada suaranya di akhir ya. Di spurt nggak berapa menit doang adanya gitu. Nggak tahu karena mic saya kesenggol, jadi berubah suaranya atau gimana. Saya kurang tahu juga. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada perubahan suara, ngomong aja ya, soalnya bakal ngerubah ke rekaman juga. Biasanya di audionya nanti rekamannya berubah juga. Oke. Nah, yang masuk baru berapa ini? Berapa orang? 20. Berarti sisa berapa lagi nih yang belum masuk nih? Fatih Ahmad Majidi kan udah nggak ada. Oke. Edi Komando pada masuk nggak Edi Komando? Ini nggak ada yang ngasih absensi di grup. Kemana absensinya di grup? Biasanya ada. Mana masih pada kosong? Nah, biar enak ya. Silakan diisi-isi absensinya yang hadir. Ya, karena ini baru 19 orang ya. Baru 19 orang. Yang lainnya belum mengisi yang hadir. Saya juga bingung ini mau ngabsennya gimana. Pada belum hadir soalnya. Oke, berarti kalau kita lihat di sini ada Indra Ayu, Siti Maulida, Unggul, Yayan, Dito. Oke, tadi Rahma Dwi lagi izin masih perjalanan. Oke, kita langsung masuk aja ke materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini akan menyelesaikan materi tentang pohon atau tree, ya, teori pohon. Nah, kita hari ini masuk ke teori pohon yang kemarin sudah kita jelaskan sedikit ya, awalan pembukaannya aja. Sebelum kita mulai, ini kan kita bakalan libur nih, ya, panjang, kemungkinan terakhir kan kita harusnya offline tuh 3 kali ya katanya. Nah, karena offline tuh harusnya 3 kali, saya nggak tahu kira-kira waktunya pada bisa offline kapan. Kemungkinan nggak minggu ini. Nggak tahu sih, kita lihat aja nanti minggu ini ya. Pada bisa apa enggak. Oke. Kalau minggu ini pada pulang kampung nggak? Minggu ini pada pulang kampung nggak? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Pak, Sabtu ya? maaf Pak, saya lagi kerja ini Pak. Jadinya saya ke kamar mandi cuma mau ngasih info doang Pak. Oh, oke, oke. Oke, nah, karena kita harus offline ya, dan nggak tahu kira-kira offline-nya, kemungkinan besar offline paling bisa kita cuma ini doang, Sabtu doang. Nggak mungkin kita offline di lain waktu tuh, nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita offline di lain waktu selain Sabtu. Percuma juga offline selain di hari Sabtu, pada nggak akan masuk juga. Apalagi hari Senin malam-malam gini kan. Nah, makanya kita offline-nya pengennya di hari Sabtu aja. Kalau Sabtu ini pertanyaannya pada bisa atau enggak. Nah, itu dia. Pas Sabtu ini kayaknya ada kuliah offline deh. Offline juga. Apa tuh? Iya, pendidikan agama. Agama. Jam berapa itu? Udah ada belum jam berapanya? Agama. Biasanya apa jam 12:30.
setengah satu. Jam jam 1 sampai jam setengah 3, Pak. Oh, 1 sampai hmm, jam 1 juga ya dia ya? Jam 1 juga. Oke, kita lihat aja nanti ya. Kalau bisa pagi ya mungkin nanti pagi hari Sabtunya. Jadi sekali datang gitu. Sekali datang langsung gitu. Tapi kita lihat aja nanti ya. Kalau itu juga saya nggak ngajar ya hari Sabtunya. Kalau ngajar ya berarti tahun depan kita mulainya tahun depan ya. Lama banget tahun depan. Oke, kita nanti ketemunya tahun depan. Kalau misalkan di awal tahun ya Januari, kalau misalkan nggak bisa ketemu di bulan ini gitu. Seperti itu kalau untuk pertemuan yang akan datang. Karena pertemuan yang akan datang kita akan khusus membahas tentang algoritma ya, kompleksitas algoritma. Ini materinya sebenarnya kayak penting, tapi pentingnya udah masuk ke coding ya. Makanya Anda harus ngerti coding juga kalau udah mulai masuk kompleksitas algoritma. Makanya kita nggak akan terlalu kompleks menjelaskannya ya. Nggak akan terlalu detail banget karena tidak semuanya udah mulai bisa coding di sini. Gitu. Nanti akan banyak sekali dipelajari di data struktur dan algoritma. Lebih jauhnya ya, lebih detailnya. Jadi kita masuk nanti. Oh, bisa ada online-nya kok. Pertemuan offline tuh ada online-nya. Nggak tahu ya kalau disediain sama YRC-nya ya. Katanya sih ada online-nya ya. Kalau saya nggak tahu, belum pernah kan kemarin nggak ada online-nya juga. Katanya sih di suratnya ada online-nya. Nah, dan kompleksitas algoritma ini cukup mantap ya materinya. Anda harus mulai mengerti coding juga. Jadi mungkin kita lebih sederhanakan aja materinya. Nah, repot juga kalau misalkan basic codingnya belum ada, langsung belajar ini lumayan ini. Kalau perhitungannya bisa kita selesaikan. Cuma kalau udah masuk ke codingan harus mulai pembiasaan. Ya, karena namanya juga kompleksitas algoritma ya. Bagaimana algoritma yang kompleks itu diperkecil ya, diefisiensikan. Lebih efisien pengkodeannya. Hari ini kita bukan ngebahas itu, tenang aja, kita masih ngebahas yang mudah-mudah, yaitu pohon ya. Ini masih pembahasan yang mudah ya, tapi cukup berpengaruh di dalam matematika diskrit atau di dalam nanti proses kita sebagai seorang mahasiswa matematika atau informatika. Teori tree ini sangat berpengaruh sebagaimana yang kita udah sampaikan juga sebelumnya. Di materi sebelumnya kita udah mulai masuk sedikit di materi tree ini atau pohon. Hari ini kita akan melengkapi semuanya tentang materi tree ini. Oke, sampai akhir. Semoga selesai. Nah, sebelumnya kita udah bahas apa itu definisi dari tree. Ya, dari pohon. Nah, pohon ini kemarin berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang graf. Ya, materinya tentang graf. RPM lebih kan. Nah, tentang graf, kemarin juga ada graf itu ada yang berarah, ada yang tak berarah. Nah, hari ini di dalam materi tree, ini kita sedang membahas graf juga sebenarnya ya. Nah, cuma grafnya ada ketentuannya. Ya. Pohon atau tree punya ketentuan di mana grafnya tidak berarah. Nah, kemarin kan ada graf berarah. Kita udah belajar tuh graf berarah. Ciri-cirinya graf berarah itu kan kemarin ada tanda panahnya. Gitu ya. Ada tanda panahnya. Nah, selanjutnya tidak harus terhubung. Oke, lihat ini saling terhubung. Oke, saling terhubung satu sama lain.
dan yang terakhir tidak membentuk sirkuit. Oke. Nah, sebelumnya juga kita udah bahas tuh apa itu sirkuit. Oke. Sirkuit adalah kemarin jalur ya, asal dan jalur kembali nanti sama. Misalkan dia jalan dari A dari A ke D ke F terus balik lagi ke A. Itu yang dinamakan dengan sirkuit kemarin ya. Nah, syaratnya ada 3 syarat dari graf. Nah, dari 3 syarat ini dicontohkan dalam beberapa contoh di bawah ya. Di mana yang pertama di sini ya, ada dia termasuk pohon. Oke, kita hilangin dulu ininya. Kenapa dia termasuk pohon? Oke. Pertama, syaratnya tidak berarah. Oke, grafnya nggak ada arah di sini. Valid ya. Di sini nggak ada arahnya, nggak ada tanda panahnya. Terhubung. Kita perhatikan semua terhubung. Semua terhubung. A dan B terhubung, C dengan D terhubung, D dengan F, E dengan D. Ya. Semua terhubung. Kita bisa perhatikan di sini. Nah, syarat kedua terpenuhi. Syarat yang ketiga tidak mengandung sirkuit. Di sini ya, tidak ada jalur kembali. Ya udah A ke B udah terhubung gitu aja. Tidak ada tambahan sisi lainnya di sini. Oke. Kalau misalkan sini A, B, di sini kita tambah 1, kita draw misalkan 1 di sini, tambah. Nah, ini titik lagi. Nah, di sini kita tambah titik lagi. Ini sudah membentuk sirkuit. Nah, dan ini tidak disebut dengan pohon lagi. Kenapa tidak disebut dengan pohon? Karena graf ini sudah membentuk sirkuit. Grafnya sudah membentuk sirkuit. Nah, sedangkan syarat dari pohon adalah tidak boleh mengandung sirkuit. Nah, yang contoh kedua, kita bisa lihat di sini. Nah, ini semua terhubung, tidak berarah dan nggak ada sirkuitnya. Oke. Nah, nggak ada sirkuitnya, terpisah. Ya, terpisah. Ya. Nah, contoh yang bukan sirkuit di sini, kalau kita menambahkan A ke F, garis A ke F. Nah, maka kalau seperti itu, ya, jadilah di sini sirkuit A ke D ke F langsung ke A lagi jalurnya. Ini disebut sirkuit, maka dia tidak disebut dengan pohon. Nah, ini juga sama. Ya, bedanya apa? Kalau kita copotkan ininya, si ininya kita copotkan. Nah, kita lakukan dari kita coret-coret nih. Nah, ini maka dia ini kita copot ya, ini kita copot, maka dia tidak termasuk ke dalam graf, tidak termasuk dalam pohon. Ya, kenapa? Karena tidak terhubung. Harusnya ada hubungan di sini. Ya, agar dia bisa menjadi pohon. Nah, oke, itu dari definisi pohon. Yang membedakan pohon dengan graf pada umumnya. Jadi bisa kita simpulkan pohon adalah bagian dari graf. Graf yang mempunyai syarat. Syaratnya ada 3, yaitu enggak berarah, terhubung, dan tidak mengandung sirkuit. Oke, itu kesimpulan dari pelajaran graf kemarin dan awalan dari materi pohon yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, ada juga namanya forest, hutan nanti. Hutan adalah kumpulan dari pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Maksudnya adalah ya, nanti kita akan belajar forest ya. Jadi dalam satu kan kalau di hutan kan ada banyak pohon tuh. Nah, itu logikanya nanti sama kalau kita mulai belajar tentang algoritma forest. Itu ada nanti namanya, kalau di machine learning ada namanya random forest. Apa itu random forest? Kita membuat banyak sekali pohon ya. Makanya disebut random forest. Ya. Banyak sekali pohon dalam satu hutan ya, random pembuatannya. Nah, oke.
Ini contoh dari hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Anggaplah ini pohon, dan ini pohon. Ya. Ini bukan pohon biologi ya. Kalau pohon biologi mah beda lagi ceritanya ya. Ada akar serabut, akar tunggang, itu pohon-pohon biologi ya. Fotosintesis dan lain-lainnya ya. Nah, ini kita belajar pohon di matematika diskrit. Nah, kemarin juga kita udah bahas sifat-sifat pohon. Ya, pohon atau tree punya sifat. Misalkan di teorinya G adalah V dan E. G, V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. G adalah pohon. Tadi G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Tunggal tidak membentuk sirkuit. G terhubung memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Kalau ditambah satu sisi lagi, dia akan jadi sirkuit nanti. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Maka dari definisi di atas, ini bisa kita katakan sebagai definisi pohon. Pohon mengandung sifat-sifat ini. Ribet banget Pak, mesti dihafalin semuanya. Nggak perlu dihafalin ya. Kita ngelihat dengan gambar aja udah bisa tahu apakah itu pohon atau bukan. Nah, di sini juga kita ada membahas tentang pohon yang merentang atau disebut spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah up graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Apa maksudnya? Pohon merentang atau spanning tree adalah bagian ya dari T1, T2 sampai T4 ini adalah bagian daripada G. Ini yang dimaksud dengan spanning tree. T1 sampai T4 ini adalah bagian daripada G yang dipotong-potong, yang diputus sirkuitnya. Nah, jadi gimana caranya kita membentuk pohon atau tree ya dari graf? Kan kemarin kita udah belajar graf ya. Saya mau membuat pohon dari graf. Gimana caranya? Dengan cara memotong-motongnya. Disebut dengan pohon merentang. Kemarin di teori graf juga ada kan ya. Komplement di dalam teori graf. Penyempurna maksudnya adalah potongan daripada grafnya. Nah, potongan graf itu disebut dengan spanning tree. Contoh yang T1 ini ya, pohon 1 ini adalah potongan dari ini. Ya, potongan dari ini dan ini. Pohon 2 berarti potongan dari mana? Ini dan ini. Pohon 3 ini dan ini. Pohon 4 ini dan ini. Oke. Jadi sederhananya kalau kita ingin membentuk tree dari sebuah graf, maka kita tinggal potong. Maka teori komplement yang sebelumnya kita sudah pahami di dalam teori graf. Nah, kita lanjut. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Nah, tadi graf yang terhubung paling sedikit punya satu buah pohon merentang. Kemarin kan graf ada banyak tuh bentuk-bentuknya ya. Ya. Dalam satu buah graf ya, dengan variabel G-nya ya, diinisialkan dengan G. Nah, biasanya satu buah graf itu minimal dia punya satu pohon. Makanya kita bisa membentuk pohon dari graf. Minimal itu paling minimal. Graf tak terhubung dengan kayak sebagai komponen
mempunyai buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Ada juga spanning forest. Oke, kita coba lihat aplikasi dari pohon merentang yang kemarin sudah kita sedikit bahas ya, tentang contohnya di sini menghubungkan kota ya. Nah, kalau kita lihat di sini menghubungkan kota ya. Nah, atau yang lainnya misalkan contoh di jaringan komputer. Kemarin kita udah bahas sedikit tuh jaringan komputer. Kalau di contoh ini di sini contoh di sini ada router. Nah, ini kotak ini dianggap sebagai router, sisi-sisinya ini router. Simpulnya ini router, ini router. Nah, ini ada subnetwork. Subnetwork, subnetwork. Ini subnetwork. Nah, dari router dari gambaran jaringan ini kita bisa bentuk ya pohon merentang. Ini kan graf nih. Kalau kita lihat sini ini graf. Ya, jaringan komputer ini graf. Oke, kita bisa lihat graf ini. Oke, kenapa? Karena membentuk sirkuit. Nah, dari graf ini, graf yang kompleks kalau kita jabarkan nanti untuk membuat jaringan, kita bisa buat itu lebih sederhana. Ya, menggunakan pohon merentang multicast. Kita sederhanakan jadi seperti ini. Nanti ada teknik penyederhanaannya. Nah, bagi yang belum terbiasa dengan network atau gambar begini ya, nah, gitu. Jadi kita tadi putus potong-potong ya. Ini kita potong, ini kita potong, yang ini kita potong, yang ini kita potong, ini kita potong, ya akhirnya menjadi seperti ini gambarnya. Oke. Nah, yang belum terbiasa dengan network jaringan, ya nggak pernah ngoprek-ngoprek ya. Nah, kita sekalian belajar juga sedikit ya, jaringan komputer. Network design. Oke. Tahu di window aja deh. Oke. Nah, kemarin kan kita udah belajar ini nih ya. Nah, bagaimana cara membentuk network. Nah, itu. Kalau kita lihat gambar yang tadi kan kayaknya nggak kebayang. Apa sih network kok begitu? Nah, realitanya network itu ya seperti ini. Gitu. Anda punya perusahaan misalkan ya. Dalam perusahaan Anda terdiri dari berapa orang di office-nya di pabrik? Biasanya office-nya berapa orang di pabrik? Yang kerja di pabrik, ada yang tahu office-nya berapa orang? Nggak tahu. 20-an, Pak. Office-nya 20 orang. Oke, berarti anggaplah 20. Anggaplah 50 misalkannya pabriknya lebih besar gitu ya. Yang lebih besar. Kalau 20 orang ya berarti Anda lihat nanti dari firewall nih, ini firewall. Oke. Dari firewall nanti ada satu dipasang firewall. Nah, dari firewall itu nanti Anda buat Anda lakukan nanti subnetting ya. Berapa dari Anda pakai berapa router nanti. Nah, biasanya kalau zaman sekarang kan udah pakai ini ya routernya, firewallnya udah bisa sekalian router biasanya ya. Jadi tinggal nggak perlu pakai router-router lagi. Nah, itu zaman sekarang udah enak ya. Firewallnya udah bisa jadi router, murah lagi. Ya, paling kita nanti tinggal masang switchnya aja di sini ya. Kita masang switchnya aja di sini. Ya misalkan di sini anggaplah mana yang banyak ya? Kok nggak ada yang banyak sih? Ah ini dah yang ada kompleks sedikit ya, nggak apa-apa. Anda bingung lihatnya lah. Gitu. Nah, Anda misalkan di sini ini bagian apa di pabrik tuh ada banyak misalkan bagian marketing, bagian selling misalkan ya atau bagian HRD ya, bagian HRD HR misalkan ya. Bagian HR di sini ada nanti ruang manajerial, merang manajer gitu kan, ada bagian apa di office-nya gitu ya. Kan banyak tuh bagian-bagiannya. Nah,
Anda tuh buat jaringan nanti kayak gini, ya sama kayak graf tadi, sama kayak pohon tadi. Ya ada bagi 1, 2, 3, nentuinnya gimana, nanti ada subnetting-nya, makanya teknik subnetting. Kita nggak belajar itu di sini, tapi Anda cukup tahu bahwa bagi-baginya tuh begini. Ya, jadi nggak semudah yang Anda lihat gitu, tiba-tiba bisa terkonek ke internet gitu. Enggak ya, panjang ceritanya. Ya, nggak tiba-tiba langsung connect ke internet ya. Dari IP public, nanti gimana caranya di dalam satu office itu bisa mengakses IP public gimana. Itu juga ada ceritanya panjang ya, nggak konyong-konyong tiba-tiba bisa connect internet. Nah, paling enak sih gambarannya yang tadi yang ada firewallnya ini. Nah, gitu. Nanti ada yang bisa akses ke dalam, ya yang akses database nih nanti dibatasin nih. Ada namanya ini database nih ya. Ini database Anda yang aksesnya dibatasi nanti. Hanya admin. Ya, gitu. Ini admin aja yang boleh akses. Biasanya database administrator. Ini orang yang bisa akses database cuma satu orang. Yang ngatur nanti. Nah, gitu. Yang ngatur-ngatur di database. Ini nggak ada yang boleh akses. Gitu. Oke, kira-kira gambarannya gitulah. Ya, simpelnya gitu. Kalau rumitnya ya rumit ya. Nggak sesimpel yang kita lihat ya, bisa connect ke internet tuh. Nah, oke. Itu gambaran sederhana dari pengaplikasian yang kemarin kita bahas. Nah, kita lanjut lagi nih, ngebahas lanjutan materinya. Nah, kemarin kita udah selesai ya ngebahas ini. Oke. Kemarin juga kita kalau nggak salah udah sampai sini deh. Saya lupa. Nggak ada suaranya soalnya. Nah, ada di sini namanya pohon merentang minimum. Oke. Kalau di graf kemarin ada namanya graf berbobot. Nah, ya, kemarin di graf ada namanya graf berbobot. Kalau di sini di pohon ada namanya pohon merentang minimum. Oke. Apa pohon merentang minimum? Nah, dari graf bobot ini nih, graf yang berbobot ini, kita cut, kita potong-potong, kita lakukan spanning ya. Sehingga membentuk nanti seperti ini. Ya. Dari graf ini, dari pohon ini, dari graf ini, nanti kita bisa membentuk spanning tree. Minimum spanning tree dari graf ini. Nah, kalau kita lihat sini kan, pengertiannya graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi kalau kita potong-potong bisa jadi banyak pohon merentangnya. Nah, pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan dengan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Oke. Apa sih maksudnya minimum spanning tree? Ya maksudnya adalah dari graf ini, dari graf terhubung berbobot yang sebelah ini nggak ada inisialnya, kita masukkan aja misalkan di sini G ya. Di sini T1 ya. Dari graf ini ya, kita ambil nilai yang paling minimumnya untuk kita membuat satu tree. Nilai paling kecil. Oke. Nah, ada nanti algoritmanya. Kita akan simulasikan algoritmanya nanti ya. Jadi dari sini kita itu akan membuat ya, dari graf yang berbobot terhubung ini kita akan membuat pohon merentang minimum dengan cara mengambil nilai yang paling terkecil ya, sehingga kita membuat ya, satu pohon merentang minimum. Oke. Lalu bagaimana caranya? Gitu. Kalau kita tanya bagaimana caranya, nah kita akan masuk ke caranya sekarang. Bagaimana caranya? Nah, pertama di sini ada namanya algoritma prim. Oke. Algoritma prim. Langkah satunya, gimana caranya kita melakukan algoritma prim? Yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Oke. Dari G tadi ada graf G nih, dari graf G ini yang berbobot minimum berarti paling kecil ya, dan masukkan ke dalam T. Oke.
Berarti kita mulai dari mengambil sisi yang paling minimum dulu, yang paling kecil. Ya, nanti kita lihat. Berarti di sini kalau yang paling kecil berapa ini? Ada 55, 45, 30, 50, 10. Oke. Yang paling kecil mana ini? Ini ya. Yang paling kecil berarti B dan E. Kalau di sini ya. Kita ambil 5 paling kecil. Misalkan awalnya dari situ. Pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum. Oke. Dan bersisian dengan simpul di T. Oke. Sekali lagi bersisian. Kita lihat nanti yang bersisian. Ya. Tidak membentuk sirkuit T. Nah, tapi nggak boleh membentuk sirkuit. Dia bersisian tapi tidak membentuk sirkuit. Oke. Selanjutnya ulangi langkah kedua sebanyak N-2 kali. Gimana sih ceritanya? Bingung? Kita mulai coba. Kalau ini pakai bahasa sih ya. Dan sebenarnya ini kurang lengkap ya. Nggak bisa menggambarkan proses keseluruhannya menurut saya. Masih kurang lengkap segini. Kita nggak apa-apa, kita baca aja. Misalkan kita deklarasikan di sini ya. Nah, I, P, Q, U, V sebagai integer. Udah tahu kan integer itu apa? Nilai. Angka ya berarti integer. Algoritmanya, cari sisi P dan Q dari E yang berbobot terkecil. Misalkan T lebih kecil daripada T itu adalah P dan Q. Si apa tadi? Pohonnya, T itu kan pohon ya. Melambangkan dari dia ada di sisi P dan Q. Kalau kita lihat algoritmanya for I lebih kecil daripada 1 sampai dengan N-2, maka lakukanlah pilih sisi U dan V dari E yang bobotnya terkecil namun bersisian dengan simpul T. Baru di N. Nah, kita sekarang ntar kita akan contohkan dengan bahasa Python yang lebih mudah kita mengerti ya, lebih manusiawi bahasanya. Nah, kadang kan kita pusing ya baca bahasa yang kita belum begitu mengerti. Oke, kita di sini contoh. Nah, ini kan graf. Ini ada graf nih. Kita mau bentuk tadi apa? Judulnya pohon merentang minimum. Oke. Minimum spanning tree. Kita pengen bentuk minimum spanning tree dari graf ini. Oke, dengan algoritma prim. Ya, dengan algoritma prim. Oke, kita berarti mengumpulkan sisi yang paling kecil dulu. Sisi yang paling kecil. Nah, baru kita kumpulkan yang bertetangga, yang bersisian ya, yang bersisian dengan sisi yang kita ambil tadi, U dan V tadi. Oke, kita ambil yang paling kecil, baru kita lihat yang bersisian dengan U dan V. Dan syarat yang terakhir, tidak boleh membentuk sirkuit. Artinya nggak boleh nyambung. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini, pertama kita ambil sisi yang paling kecil, yang mana? Oke, di sini sisi yang paling kecil yang mana? Kira-kira? Sisi yang paling kecil? Oke, kita anggap dari 1 ke 2 dulu deh. Nah, kita ambil sisi paling kecil dan mulai paling awal. Sebenarnya kita bisa mulai dari 5. Oke. Bukan, ini bukan 5, bukan sisi ya. Nah, di sini ada 15. Oke, ada 35, 50, ada 10, 30, 20, berarti paling kecil udah 10. Oke, berarti bisa kita lihat semua dari graf ini paling kecil 10. Kita ambil berarti dari sisi ini. Oke. 1 ke 2. Kita tulis sisi 1 dan 2. Nilainya berapa? 10. Berarti kita mulai gambar. Masuk 1. Gitu ya. Yang bersisian. Oke, atau kita sambil lihat di sini aja deh. Yang kurang gede ya, kita gedein dulu. Nah, selanjutnya kita ambil yang bersisian tadi, syarat selanjutnya yang bersisian dengan U dan V yang awal tadi. Yang bersisian. Oke, kalau yang bersisian berarti kita ini gambarnya kita kopas dulu gambarnya ya.
biar enak. Kita kopasin ke sini. Kita jadiin gambar aja. Oke, kita taruh ke sini ya. Nah, anggap begini. Nah, tadi kita udah ambil sisi ini paling kecil. Tadi kita mulai selalu paling kecil. Nah, kita ambil yang bersisian. Sekali lagi syaratnya harus sama yang paling kecil. Yang bersisian dengan dengan 1 dan 2 apa aja? Berarti 30 ini dan ini. Ada juga ini. Dari sini paling kecil yang mana? Ya, paling kecil adalah 25. Kita tariklah yang 25 ya. Set 25 berarti sisi 25 itu adalah sisi 2 dan 6. Oke, dari sisi 2 dan 6 kita lihat lagi yang bersisian. 2 dan 6 ada apa aja? Ini, dan kayak udah ya, 3 di sini. Yang mana yang paling kecil? Yang 6. Oke. Yang 6 kita masukkan yang berarti 6 dan 3 dan 6. Karena bersisian paling 6 ya. Di sini 15, ini 55, ya, ini 20. Oke. Selanjutnya mana lagi yang bersisian? Oke, dengan 6 dan 2 tapi tidak membentuk sirkuit. Maka kita ambillah di sini yang 6 ke 4 gitu. 4, 6 karena dia tidak membentuk sirkuit. Ya kenapa 1 dan 4 enggak? Karena dia membentuk sirkuit kalau diambil ya. Nah, gitu. Nggak boleh nanti dia membentuk sirkuit. Kenapa yang 6 kali 5 enggak? Karena dia nilainya besar 55. Nggak kita ambil. Oke. Nah, selanjutnya mana lagi? Kan kita udah punya nih. Nah, ini kita nggak bisa bentuk lagi nih. 6 dan 4, sisi 6 dan 4 dan nggak bisa kita bentuk. Kalau kita bentuk, dia membentuk sirkuit nanti. Nah, sekarang kita ambil lagi nih. Kira-kira kita mau ambil yang mana? Yang bersisian dengan 6 dan 3. Oke, kalau kita lihat di sini ada ini ya, 35, 50. Udah 35 dan 50 aja. Yang paling kecil berarti yang mana? 35. Berarti kita tinggal tambah ke sini 1. Set, ya berarti tinggal tambah ke sini 1. Oke. Dah, selesai. Oke. Berarti kita bisa melihat cara kita membentuk spanning tree, ya minimum spanning tree dengan cara algoritma prim adalah dengan melihat yang paling kecilnya yang mana. Kita ambil dulu yang paling kecil, ya. Setelah diambil yang paling kecil sisinya, kita cari ya, yang bersisian dengan U dan V tadi. Ini anggap U, ini V, ya, gitu. Anggap yang paling kecil ini. Kita cari mana yang bersisian. Yang paling kecil juga nilainya yang kita ambil. Sehingga dari graf ini kita bisa membentuk spanning tree yang seperti ini. Dengan algoritma prim. Setelah itu diapain? Ya dijumlahin aja. Tinggal dijumlahkan tadi apa aja? 10. Di sini ada 25, 25 15, 15 tambah 20, 20 tambah 35. Sama dengan 105. Bobot dari pohon merentang minimumnya adalah 105. Ya, dari graf yang sebelumnya ini. Nah, baru sekarang kita akan coba melihat algoritma yang sesungguhnya. Di mana ya tadi ya? Lupa. Contoh kita buka algoritma prim. Ya, kita share screen dulu di sini window aja. Cek-cek dulu suaranya aman nggak? Oke, harusnya aman. Oke. Nah, kita lihat di sini algoritma prim. Oke. Nah, ini masuknya ke dalam data struktur ya dan algoritma ya sebenarnya teorinya. Nggak apa-apa, kita masuk aja dikit-dikit ya. Ya, tipis-tipis ya, bocor tipis-tipis. Oke, kalau kita lihat di sini bagaimana algoritma prim bergerak. Oke, ini disimulasikannya seperti ini. Set, dipilih mana? Dipilih yang paling kecil. Dipilih. Oke, nah
Oke, dan akhirlah sampai kepada tujuan akhirnya. Dicek satu persatu. Nah, oke. Dapatkan ya. Dari graf yang kompleks kayak gini nih. Lihat grafnya, gambarnya kompleks. Kita bisa dapatkan dengan algoritma prim menjadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, siapa yang menemukannya? MST. MST menemukan algoritma prim ya, yaitu kumpulan daripada edge di dalam graf yang saling terkoneksi secara vertex dengan minimum penjumlahan dari edge jumlah eh, bobot daripada edge-nya. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah ini kalau kita lihat cara manualnya seperti tadi, kan tadi mah dipotong-potong nih. Nah, sekarang kita yang lebih jelasnya lagi kayak gini algoritma prim. Seperti biasa. Nah, menggunakan spanning tree, MST, minimum spanning tree. Oke, kita mulai dari yang paling kecil. Sini ya. Oke, ada 4 dan ada 3. Berarti kita ambil dari sisi 3 yang paling kecil. Oke, dari 3 kita cari lagi yang bersisian dengan 3 yang mana aja. Ya, yang mana aja ada 4, ada 7. Nah, ada 4, ada 7, di sini juga sebenarnya ada 5. Oke. Ada 4 ya, di sini yang paling kecil kan, 3 dan 4 nih paling kecil. Jadi kita ambil dua-duanya 3 dan 4. Nah, 5 kenapa 5 nggak dipakai? Karena kalau 5 dipakai, ini kita akan bentuk sirkuit, nggak boleh. Nggak bisa. Ya, persyaratannya nggak boleh bentuk sirkuit. Oke, kita lanjut lagi. 4 dan 7. Nah, dari 4 dan 7, kalau kita lihat lagi yang B. Nah, dari 4 dan 7 ini, yang paling kecil yang mana? 4. Kita ambil yang 4. Oke, yang B. Kita lihat yang B bertetangga dengan, bersisian dengan apa? Dengan 3 dan 6. Sekali lagi, D dan B nggak bisa. Karena akan bentuk sirkuit. Yang paling kecil yang mana? Yang 3. Kita eliminasi yang 6. Berarti terbentuklah seperti ini. Ya, 3. Nah, kita lihat dari yang 3. Dari yang 3, kita perhatikan dari yang 3. Nah, dari yang 3 ini, yang mana yang paling kecil? Kalau kita lihat persisinya di sini. Di sini ada 4. Ini berarti ya C ke E. Ada C ke H. Yang paling kecil yang mana? Yang C ke H. Berarti masuk di sini 2. 4 juga termasuk kecil di sini ya. Dia masih kita masukkan juga 4 di sini. Oke, ini juga bersisian nanti ya. Bersisian. Oke, sehingga kalau kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Ya, sebenarnya ada cara banyak jalan lainnya. Ya, kita bisa mengikuti jalan lainnya. Tuh, nggak perlu masih sama seperti ini. Gitu. Bisa menjalankan bentuk lain dari algoritma prim. Nggak baku dia cara pembentukannya. Oke, nggak mesti sama seperti yang dijalankan di sini. Nah, contohnya seperti apa? Kalau di sini kita lihat di sini kita pakai metrik ya. Ini lumayan banyak codingnya. Kayak kita nggak usah belajar codingnya dulu. Kita belajar ininya aja apa? Cara membacanya aja. Ya. Secara manual. Ya, kita balik lagi, kita lanjut lagi dalam algoritma prim di salah. Mana sih tadi? Ini. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata di dalam algoritma untuk mencari tadi ya minimum spanning tree itu tidak hanya algoritma prim. Ada algoritma lain. Nah, sebelum itu ada keterangannya dulu sedikit. Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Nah, sekali lagi tadi ya kita bisa bentuk bobotnya yang lain. Ya, dengan cara yang lain. Yang penting hasilnya nanti sama. Ya. Bentuknya bebas. Nggak mesti sama kayak tadi. Nah, hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Contoh, ada beberapa sisi yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Ini sama nih, ada beberapa sisi yang sama contohnya. Nah,
ada 3, di sini ada 3 juga, ada 2. Nah, sama kan banyaknya sama nih. Gimana kalau yang sama gini? Kayak tadi mungkin ada yang sama, ya kita pilih salah satunya. Gitu. Tapi yang penting hasilnya sama, bobotnya nanti sama. Bobotnya yaitu 36. Ini pohon merentang yang minimumnya sama sebenarnya, tapi bentuknya berbeda-beda. Nah, yang kedua ada yang namanya algoritma Kruskal. Nah, apa ini algoritma Kruskal? Algoritma Kruskal ada yang pertama, kalau langkah-langkahnya sebenarnya lebih simpel algoritma Kruskal daripada algoritma prim tadi. Kalau kita baca langkah-langkahnya di sini, sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Oke, berarti cara yang pertama ya, adalah dengan cara mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar bobotnya. Oke. Setelah diurutkan bobotnya, nah maka T-nya masih kosong. T-nya masih kosong, belum ada nih. Tree-nya, T itu ingat variabel tree ya. Tree-nya itu masih kosong. Nah, selanjutnya pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U dan V ke dalam T, ke dalam sirkuitnya tadi, ke dalam pohonnya. Ulangi langkah 2 sebanyak N-1. Gimana ceritanya? Ceritanya begini. Wih, ada ceritanya segala ya. Nah, kita masukin ini di sini biar enak dilihatnya. Ya, let's say begini. Cara yang pertama tadi apa? Harus diurutkan dulu bobotnya dari kecil ke besar. Oke, perhatikan berarti syarat pertama. Oke. Urutkan dari kecil ke besar. Oke, sisi-sisi diurut menaik. Kita di sini 1 dan 2 10, 3 dan 6 15, 4 dan 6 20, 2 dan 6. Kita bisa lihat di sini 2 dan 6 ya, berapa? 25. 30 ada di 1 dan 4. 35 ada di 1 35, 3 dan 5. 35 ya, 3 dan 5. 2 dan 5 ada 40. 45 ada di ini ya, 1 dan 5. 50 ya ada di 2 dan 3. Selanjutnya 55 ada di 5 dan 6. Oke, pertama diurutkan dulu. Kita udah urutkan nih. Dari yang terkecil sampai yang terbesar bobotnya. Lagi bobotnya. Kita udah urut nih. Aman ya, udah diurut. Nah, setelah diurutkan, langkah-langkahnya yang pertama ya, baru kita bentuk grafnya nanti. Oke. Kita bentuk. Ya, di sini kita bentuk ya, 6 misalkan. 1 dan 2. Kita bentuk misalkan sini. Ya, kita pilih dulu bobotnya dari yang paling terkecil ya. Berarti di sini 1 dan 2 masuk 10. Di sini 1 dan 2 ya, paling kecil ya. Kita lihat urutkan. Nah, dari yang paling kecil hingga paling besar. Oke, kita urutkan 1 dan 2. Oke, kita urutkan 1 dan 2. Paling kecil ya. Selanjutnya 15, 3 dan 6. Yang mana 3 dan 6? 3 dan 6. Oke, dapat kita 3 dan 6. Punya nih. Set, bentuk 1. Oke, kita bentuk lagi yang lain. Kita bentuk yang lain. Yang lebih kecil 2, 4 dan 6. 4 dan 6. Oke, 20 kita bentuk di sini 1. Nggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan ngurutnya beda tuh. Nah, kalau ini enggak. Kita udah jelas urutannya nih. Lanjut lagi. 2 dan 6. 2 dan 6. Oke, masuk di sini berarti sisi set. Nah, masuk di sini 1 tambah 2 dan 6. Satu lagi di sini 1 dan 4. 1 dan 4. Masukin enggak? Tolak. Harus ditolak. Kenapa? Karena dia membentuk sirkuit. Ingat persyaratannya tadi ya. Pilih sisi U dan V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit. Sekali lagi, 1 dan 4 itu membentuk sirkuit. Berarti ditolak. Oke.
Selanjutnya ada lagi 3 dan 5. 3 dan 5. Berarti 3 dan 5 yang mana? Yang ini. Oke, selainnya berarti lebih besar. Nah, kita jumlahkan lagi, hasilnya sama ternyata ya. Algoritma Kruskal dengan algoritma Prim. Nah, kalau kita coba lihat lagi bagaimana sih algoritma Kruskal itu sebenarnya. Mana ini, di sini aja. Oke, kita lihat di sini. Oke, Kruskal algorithm. Kok buka salah. Nah, mana sih? Nah, ya Kruskal algorithm tadi ya. Nah, kita bisa lihat, nah, berbeda ya dengan tadi Prim algorithm. Nah, lihat satu-satu, dibentuk satu-satu ya, diurutkan dulu nih. Ini sedang mengurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Kita bisa lihat di sini bentukannya gimana Kruskal algorithm. Nah, terbentuklah kira-kira graf seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, contoh-contohnya diurutkan dulu satu persatu ya, dari yang paling besar. Oke. Seperti itu implementasi daripada algoritma Kruskal. Lengkapnya nanti Anda akan pelajari di bagian data struktur dan algoritma. Saya tidak tahu siapa yang mengajarkannya di semester-semester yang akan datang. Pasti Anda akan bertemu itu ya. Dan Anda akan banyak melihat susunan kode-kode seperti tadi. Jangan aneh nanti ya ke depannya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kita nggak ada istirahat ya, karena waktu maghribnya udah terlalu lama nih kita. Jadi nggak sempat, nanti kita coba selesaikan hari ini. Nah, misalkan di sini ya, tentukan dan gambarkan pohon merentang minimum dari graf di bawah ini. Ya, tahapannya nggak perlu ditulis. Oke, kalau kita gambarkan di sini, ya, di sini coba kita lihat ya, misalkan tahapannya ya. Nah, kita pakai misalkan algoritma Kruskal aja yang paling gampang ya. Algoritma Kruskal. Kita urutkan dulu dari yang paling kecil hingga ke yang paling besar. Nah, sekali lagi di sini ada yang sama nih angkanya. 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4. Ya, banyak tuh. 5, 5, ya 6, 6, ya. Yang hanya ada satu itu 8 dan 7 saja bobotnya. Oke. Nah, sekali lagi, seperti prinsip yang di awal, jika ada bobot yang sama, ya, kita bisa membentuknya dengan cara yang berbeda. Kita bebas memilih selama tidak membentuk sirkuit. Oke, selama tidak membentuk sirkuit, kita bebas memilih menggunakan yang mana jika ada bobot yang sama. Oke, kalau kita lihat di sini, sekali lagi kita pakai yang paling kecil ya. Yang gede kita tidak pakai. Nah, di sini contohnya. Kenapa di sini tidak menggunakan 4 atau 3? Kenapa di sini nggak menggunakan 4? Kenapa? Karena akan membentuk sirkuit kalau kita gabungkan di sini. Nggak boleh. Kayak nggak bisa. Atau di sini nggak bisa. Akan membentuk sirkuit. Nggak boleh. Kalau di sini kenapa nggak dipakai 7? Karena besar ya nilainya. 8 juga sama. Gitu akan membentuk sirkuit dan nilainya juga besar.
Oke, kita lanjut lagi. Untung tadi ada yang ingetin ya. Biasa tuh. Kegeser aja dikit mic-nya nih. Mati juga masalahnya rekamannya. Oke. Nah, kita lanjut. Ada namanya pohon berakar atau rooted tree. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Ya, dinamakan dengan pohon berakar atau rooted tree. Oke. Nah, jadi akarnya terbalik tuh, akarnya di atas. Akarnya di atas, terus pohonnya tumbuh ke bawah. Kalau realitanya kan pohon akar pasti di bawah. Kecuali pohonnya nanamnya kebalik ya. Bisa nggak bisa aja. Oke, namanya rooted tree. Oke, dan dia diberi arah. Ya, rooted tree sama dengan graf berarah sebenarnya. Ya, gitu. Tapi akarnya di atas. Nah, bisa kita lihat di sini sebagai perjanjian tanda panah pada sisi dapat dibuang. Seperti di awal ya. Namanya pohon tidak boleh membentuk atau tidak boleh mempunyai arah. Oke, harus tidak berarah. Makanya dihilangkan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda. Oke, kita lihat di sini ya. Ini B sebagai akar, ini E sebagai akar dari ini. Ya. Oke. Dari pohon ini kita bisa bentuk ya, dua pohon ini, dua pohon berakar ini. Kita bisa bentuk ya. Pertama, bentuk ini dan bentuk yang ini. Nah, oke. Ada juga kita akan belajar terminologi-terminologi dari pohon. Kita percepat aja ini materinya. Ada namanya anak atau child atau children. Ada parent, ada orang tua. Nah, B, C, dan D adalah anak-anak simpul A. Kita lihat di sini simpul A punya anak yaitu B, C, ya dan D. Sedangkan A adalah parent. Ya, si A ini adalah parent. Oke, berarti kita tahu A adalah parent dan ini adalah child. Oke, kita bisa tahu. Nah, lanjut. Yang kedua, istilahnya terminologi ada lintasan, path. Nah, lintasan di graf juga ada sebelumnya ya. Nah, sama, lintasan ya, menuju tujuan tertentu. Nah, contoh dari sini lintasan A ke J adalah A, B, E, dan J. A, B, E, dan J, baru ke J ya. Berarti bisa kita simpulkan panjang lintasan ya dari A ke J adalah 3. 1, 2, 3. Oke, panjang lintasnya adalah 3 dari A ke J. Nah, ada juga saudara kandung, siblings. Nah, apa itu siblings? F adalah saudara kandung dari E. Ini F, saudara kandung dari E. Oke, sibling. Tetapi G bukan saudara kandung dari E. Nah, ini bukan saudara kandung nih G. Ya, kenapa? Karena orang tua mereka berbeda. Itu ini berbeda. Ya, ini B orang tuanya, ini D. Ini istilahnya udah kayak istilah-istilah pohon keluarga aja ya. Memang begitu pohon keluarga. Aplikasinya juga sama. Membentuk pohon keluarga. Ya. Oke, istilah siblings. Selanjutnya ada upa pohon atau subtree. Apa itu upa pohon? Nah, kita bisa lihat upa pohon adalah ya upgraph daripada si A, daripada si B. B ini adalah apa tadi? Child ya. B ini adalah child. Itu anak daripada akar. Anak daripada akar ya. B ya anak daripada B ini disebut dengan upa pohon atau subtree. Oke, berarti kalau ini subtree-nya D adalah G,
K, M, dan I, dan M. Nah, gitu. C punya subtree nggak? Nggak punya. Nah, selanjutnya, di sini ada derajat atau degree. Ya, derajat sama mirip kayak graf sebelumnya ya, cuma berbeda aja terminologinya. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Oke, berarti jumlah anaknya berapa? Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Apa maksudnya? Kita lihat tadi ya, anak ya, upah pohon, jumlah anak berarti ya upah pohon itu. Nah, di sini kita lihat derajat A adalah 3, derajat B adalah 2. Nah, maksudnya adalah jumlah anaknya. A punya 3 anaknya, B, C, dan D. Maka kita sebut derajatnya 3. A sama dengan 3. Gitu. B punya 2 anaknya, E dan F. Berarti kita sebut B punya 2 derajat. D punya 1. C punya enggak? C enggak punya, 0. Oke, derajatnya 0. Gitu. E punya berapa E? E punya 3 anak. Oke. Nah, itu kira-kira gambarannya. Oke. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ada istilah juga daun atau leaf. Ya, simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Ya. Simpul H, I, J, F, C, L, dan M adalah daun. Berarti mana ini nih? Daun. Ini daun, daun, daun. Ya, daun ini 3. Ini daun. Simpul-simpul yang tidak mempunyai anak disebut dengan daun. Selanjutnya, simpul dalam. Internal nodes. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Yang punya anak berarti apa? B, D, E, G, K. Punya anak disebut dengan simpul dalam. Ada namanya juga aras atau level atau tingkatan. Tapi sini A tingkatan 0. Ya. B, C, D tingkatan 1. E, F, G tingkatan 2, K tingkatan 3, dan I dan M itu tingkat L dan M tingkatan 4. Oke. Nah, ada juga istilah terminologi height, tinggi, height, height atau tinggi, high, tinggi, dan depth, kedalaman. Nah, aras maksimum dari suatu pohon disebut dengan tinggi atau kedalaman. Berarti disebutnya apa ini? Tingginya ada 4. Nah, ini ada nih ketemu pohon terbalik ya. Jadi kalau ditanya ada nggak pohon terbalik? Ternyata ada. Nah, ini pohon terbalik nih. Ini di dunia nyata pohon terbalik. Bukan di dunia matematika ini. Oke, kita lanjut. Ada namanya pohon terurut atau order tree. Nah, pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut atau order tree. A dan B adalah 2 buah pohon terurut yang berbeda. Maksudnya apa? Ini penting, anak-anaknya ini penting. Harus berurutan. Urutannya ini penting. Makanya diangkain. Ada urutannya. Nah, ini dia pohon yang paling banyak akan kita gunakan nanti ya. Nah, termasuk binari nanti ya. Belum kita masuk sana ya. Belum masuk ke sana ya. Kita tunggu dulu. Ada pohon NRI. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Sebut pohon NRI. Oke.
setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak n buah anak. Nah, kita lihat di sini contoh ya, ada sentence, ada subjek, ada verb, dan ada objek di sini. Di sini subjeknya artikel, noun atau phrase. Di sini ada where's. Di sini ada objeknya artikel atau noun. Di sini ada phrase-nya adjective, noun, adjective, noun. Nah, ini contohnya dari pohon array menunjukkan apa ini, grammar ya, bahasa Inggris ya, subjek, verb, objek. Nah, pohon and array dikatakan teratur atau penuh, full, jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat n anak. Ya, jadi kita lihat di setiap simpulnya itu punya n anak. Nah, ada namanya pohon biner. Nah, ini dia pohon yang akan banyak kita pakai dan banyak digunakan dalam matematika. Oke. Dan di informatika kita banyak gunakan ini. Pohon biner, sekali lagi biner itu berarti ada dua ya. Biner itu cuma dua. Kalau di bilangan biner itu ada 0 dan 1. 0 dan 1 artinya cuma dua. Adalah pohon n array, tapi ya dengan n-nya sama dengan 2. Tadi kan bisa banyak, n-nya bisa 3 tadi ya. Kalau di sini n-nya harus 2, pohon binari. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Ya, rata-rata pohon yang diaplikasikan nanti banyak algoritma adalah binari. Nah, selanjutnya, setiap simpul di dalam pohon biner ini apa ini salah? Di dalam pohon biner merupakan paling banyak 2 buah anak. Oke. Jadi kalau tadi kan kita lihat sini ada 3 ya. Ini cuma 2 nanti, cuma 2 buah anak. Semua cuma bisa punya 2 buah anak. Oke, ini kayak KB aja 2 buah anak. Nah, oke. Nah, dibedakan antara anak kiri atau left child dan anak kanan right child. Itu beda nanti. Oke. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon yang terurut. Terurut. Yang benar terurut apa terurut? Terurut ya yang benar ya. Kalau terurut mah itu berarti lagi diurut ya, udah diurut. Terurut. Ya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. 2 pohon biner yang berbeda. Oke, ini contohnya. Ini contoh 2 pohon biner yang berbeda. Lihat cuma punya 2, nggak boleh 3. Ini condong kiri dan condong kanan. Kayak tadi ya, left child, ini right child. Dibedakan left dan right. Nanti kita akan sampai kepada kode Huffman dan ini banyak nanti membahas tentang left dan right-nya harus benar ya. Cara pengkodeannya. Oke, nah ini gambar penuh pohon biner. Oh, apa nih? Bingung, ntar kita akan bahas ya biar nggak bingung. Oke, gambarannya sederhana seperti ini. Nah, ada namanya pohon biner yang seimbang. Apa itu pohon biner seimbang? Nah, pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan harus seimbang. Dalam aplikasi nanti, kalau kita buat decision tree nanti algoritma, itu hasilnya kemungkinan besar seimbang pohonnya. Pohon binernya itu seimbang. Kita akan lihat nanti bentuknya seperti apa. Ya. Itu kemungkinan seimbang. Kemungkinan besar seimbang. Nah, yaitu berbeda maksimal 1. Ya, maksimal 1. Contohnya yang ini ya. T1 dan T2 adalah pohon seimbang. Ya, kenapa? Karena dia berbedanya cuma 1 di sini. Oke, di sini cuma berbeda 1. Sedangkan T3 bukan pohon seimbang. Kenapa? Karena perbedaannya banyak, 2, lebih dari 1. Lihat sampai sini perbedaannya. Oke. 2 bahkan 3 perbedaannya ya. Jadi nggak bisa. Itu. Maksimal berbeda hanya 1 pada pohon biner seimbang. Dan pada aplikasinya rata-rata ya pohon biner yang digunakan nanti adalah pohon biner yang seimbang. Oke. Nah, contohnya gimana?
sampai nanti menghasilkan 1, 0 dan 1, begitulah nanti kita akan coba lihat. Oke, contoh, gunakan pohon berakar untuk menggambarkan semua kemungkinan hasil dari pertandingan tenis antara 2 orang pemain, Anton dan Budi. Yang dalam hal ini pemenangnya adalah pemain yang pertama memenangkan 2 set berturut-turut atau pemain yang pertama memenangkan total 3 set. Kita lihat di sini. Nah, contoh ini misalkan pertandingan wasit lah di sini lah ya. Ini A Anton, di sini B Budi lah misalkan lah ya. Kita anggap aja begitu. Nah, jika Anton memenangkan pertandingan pertama ya antara Anton dengan Budi, ya udah maka selesai pertandingannya. Oke. Jika ternyata jika A menang, nah kan ini pertama ya. Kalau A dan B ternyata A menang nih. Kalau A menang, ya kita tanding lagi kan tadi persyaratannya adalah 2 set berturut-turut ya. Berarti harus di 2. Semua harus di 2 set. Berarti di sini ya. Oh, ternyata dia bertanding lagi A dan B. Kalau A yang menang ya udah selesai N. Karena 2 set syaratnya ya. Gitu. Nah, kalau main pingpong juga kan sama ya 2 set ya. Nah, ternyata di sini B menang. Kalau B menang, tadi A udah menang, B menang, maka lanjut lagi, tanding lagi. A dan B. Kalau B-nya menang lagi, berarti kan dia set ketiga menang. Maka udah selesai. Pertandingan berakhir. Tapi kalau A menang, lanjut lagi ke set berikutnya. Itu ternyata B menang lagi. Kalau B menang, lanjut lagi ke set berikutnya. Nanti penentuan siapakah A dan B yang menang. Oke, ini juga sama ya, B dan sama mirip-mirip dengan tadi logikanya. Nah, logika ini sering kita pakai dan mungkin udah kita pelajari ya. Mungkin bukan kita ya, karena bukan saya yang ngajarin ya. Mungkin Anda pelajari ya, bukan saya yang ngajarin soalnya. Di pemrograman dasar ya. If then ya. Atau if else di sini ada tengah-tengahnya ada elif. Nah, gitu kan? Kita udah pelajari kan ini. Nah, inilah logikanya di sini. Oke. Nah, ini kita udah pelajari sebenarnya. Aplikasi logika, aplikasi decodingnya seperti ini. Oke, nah, kita lanjut. Udah jam 8. Kita lanjut. Nah, contoh, diketahui ada 8 buah koin uang logam. 1 dari 8 koin itu ternyata palsu. Koin yang palsu mungkin lebih ringan atau lebih berat daripada koin yang asli. Kita bahas ya. Kita punya 8 ya. Pertama kita punya 8 dulu. Ya, salah satu 8 koin itu palsu. Dan yang palsu itu lebih ringan. Nah, jika tersedia sebuah timbangan neraca yang sangat teliti, buatlah pohon keputusan untuk mencari uang palsu dengan menimbang paling banyak hanya 3 kali saja. Gimana tuh ceritanya? Gampang. Kita punya 8 buah koin, timbangannya kan ada 2 ya. Timbangan kan nggak mungkin ada 5 ya, nggak mungkin. Ada 2 neraca. Oke, kita masukin. Ceritanya kita masukin koin ke neraca ini 4 ya. Ini 4, ini 4. Nah, timbangan pertama ternyata seimbang nih. Seimbang. Kita nimbang yang ini dulu. Oh, seimbang ternyata. Misalkan kita anggaplah 4 koin itu beratnya, satu koin berapa sih beratnya? Ada yang pernah ngitung berat koin? Ya, anggaplah 10 gram lah misalkan ya. Nah, ini timbangannya 10 gram, ini masukin 4 koin. Di 4 koin ini ternyata imbang. Seimbang nih. Oke. Masukin yang lainnya lagi 4 koin. Cek, seimbang nih. Oke. Oke, ini 4 koin seimbang. Nah, selanjutnya kita masukin lagi di sini. Ya, sisa 4 koinnya tadi. Kita urutkan cukup sampai 3 langkah aja, berarti sampai sini doang. Kita mengurutnya cukup sampai sini doang. Nggak perlu sampai berlanjut karena cukup.
sudah selesai. Oke, kita percepat udah jam 8. Oke, terapan pohon biner. Ada namanya pohon ekspresi. Ya. Pohon ekspresi itu apa? Untuk mengekspresikan operator. Contoh, di sini daunnya sebagai operan, simpul dalamnya sebagai operator. Operator ini ya, operator ini maksudnya operator ya, bukan operator pabrik. Ini namanya operator. Ini namanya operator ya, kali tambah bagi kurang namanya operator. Nah, gitu. Operan itu ini. Ya, ini yang operan ya. Operan. Ini operannya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita gambarkan ya, menggambarkan ekspresi A plus B, A plus B naik ke atas dikali, karena kenapa? Kenapa kalinya paling atas? Sebagai akar, ya karena dia mengalihkan antara dua buah fungsi di sini ya. Nah, A plus B, C dibagi D plus E. Untuk menggambarkan sebuah operasi atau ekspresi. Oke. Nah, ini dia yang mau kita bahas cukup dalam. Oke. Slide-nya tinggal dikit ya, sekitar 10 slide lagi. Ya. Nah, kita akan bahas cukup dalam ini. Selain slide yang lainnya nanti kita percepat aja. Oke, ini cukup penting. Pohon keputusan. Oke. Nah, contoh di sini ada kita punya bilangan A dan B. Jika A lebih besar daripada B, ya, maka masuk lagi. Jika A lebih besar daripada C, bandingkan A dengan C. Ya, jika A lebih besar daripada C, ya, atau C lebih besar daripada A, maka langsung keluar hasil. Ya, C lebih besar daripada A. Dan A lebih besar daripada B. Nah, tapi kalau di sini ternyata A-nya lebih besar daripada C, ya gimana? Masuk lagi ke yang ketiga, bandingkan B dan C gitu. Jika B lebih besar daripada C, maka A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C. Tetapi jika C lebih besar daripada B, maka A lebih besar daripada C dan lebih besar daripada B. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Nah, ini dia pengaplikasian daripada pohon keputusan. Namanya decision tree. Contoh sekarang hari ini ya, banyak banget perusahaan yang udah menggunakan AI untuk menentukan karyawan ini cocok apa enggak. Ya. Di perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan lain-lainnya ya, itu seleksinya udah pakai AI semua. AI semua. Ya. AI semua, nggak ada ordal-ordalan di sana ya. Kenapa? Silakan. Oh, oke. Suara aman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contoh itu ya, tadi banyak sekarang perusahaan yang sudah menggunakan AI dalam proses rekrutmen. Nah, salah satu algoritma yang bisa digunakan, walaupun nggak pakai algoritma ini pastinya, ya, ada algoritma yang lain. Ya, salah satu yang bisa digunakan ya adalah namanya decision tree. Oke, contoh di sini, ya kita ada job offer misalkan ya. Nah, salary at least $50.000. Iya atau tidak? Oke, ternyata ada yang minta lebih. Ya, decline offer. Kan biasa kita ngisi form-form gitu ya kalau daftar online. Ada yang minta 50.000 lebih. Langsung. Ya, di blacklist. Bukan blacklist, apa ya, di decline, ditolak. Ya, langsung CV-nya nggak akan dibaca. Ya, jadi untuk menyaring CV-nya dulu nih misalkan. Yes, jika iya, commute more than 1 hour. Ya. Naik keretanya lebih dari 1 jam nggak? Oke. Jika iya lebih dari 1 jam, tolak. Kejauhan.
Ya karena 50.000 itu nggak cukup. Ya kalau dia naik keretanya dalam lebih dari 1 jam. Ini kalau kita tinggalnya di Amerika ya. Ya. Offers free coffee. Ya ini ada. Nah, kalau ternyata dia deket nih rumahnya nih, kurang dari 1 jam. Berarti kurang dari 1 jam mungkin dari sini ke kota Tangerang ya mungkin ya. Atau dari sini ke mana ya, ke Tiga Raksa, masih dekat Tiga Raksa mah ya. Ke mana mungkin Balaraja masih oke ya, 45 menit misalkan ya. Offers free coffee. Nah, gitu. Ternyata dia menawarkan free coffee. Ditolak atau enggak? Misalkan ditolak. Dia nolak ya berarti decline. Kalau diterima berarti terima. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, yang sesungguhnya lagi. Yang sebenarnya itu seperti apa sih? Oke, kita bahas yang sebenarnya. The truth kalau kata orang ya. The truth of algorithm. Oke, kita lihat di sini. Decision tree algorithm. Apa ya? Result. Nah, oke. Nah, jadi pada akhirnya nanti kalau Anda nanti bermain dengan machine learning, contoh Anda memakai decision tree. Oke, nanti hasilnya itu seperti ini. Ya, Anda bisa buat, ini nggak begitu kelihatan ya. Bisa ya? Nah, nggak jelas. Nah, kira-kira gini, misalkan Anda mengklasifikasikan tadi ya, orang yang diterima atau enggak di job. Nah, kalau Anda pakai decision tree, nanti Anda akan menemukan seperti ini. Hasil akhirnya. Anda bisa gambarkan hasil akhirnya seperti ini. Saya pernah coba, tapi nggak tahu datanya di mana, lupa ya. Nggak tahu saya nyimpannya di mana, nggak sempat nyari, jadi ya nggak tahu nyimpannya di mana. Tapi hasilnya seperti ini. Dulu saya mengklasifikasikan breast kanker kalau nggak salah ya, penyakit kanker payudara gitu kalau nggak salah. Ya jadi bentuknya tuh Excel, bukan breast kanker, gula darah gitu kalau nggak salah ya, lupa saya. Pokoknya penyakit lah ya, bagian dari penyakit. Nah itu saya klasifikasikan, salah satunya menggunakan decision tree, dan kita bisa munculkan ini. Ini masih sedikit, yang saya itu rumit banget, panjang banget ya pohonnya. Tapi kita nggak perlu melakukan itu secara manual. Udah ada komputer lebih cepat daripada manusia. Ya, bisa nggak kita ngebuat seperti itu? Bisa, tapi lama. Biarkanlah komputer yang bekerja. Oke. Nah, nanti Anda nggak perlu lagi hitung-hitung kayak tadi, tapi basicnya harus paham. Kalau Anda nanti wawancara ya, technical interview misalkan gitu ya, data science, atau Anda data science biasanya ya. Semoga misalkan ada yang nanti kan ada yang jadi HR di sini, jadi dari HR misalkan tiba-tiba di pabriknya ada lowongan, pabriknya bertransformasi ke digital, terus tiba-tiba ada lowongan data science, Anda mau coba daftar misalkan, ya pasti nanti ada technical interviewnya, ya kayak the decision tree akan ditanya. Itu paling umum, pertanyaan umum decision tree. Ya karena algoritma paling baik ya, dan turunan-turunannya gitu. Nanti Anda akan ditanya itu. Nah, ada nggak cara menghitungnya? Ada nanti. Ya, Anda harus disuruh menghitung. Gitu. Anda harus bisa mengerti bagaimana teori di belakangnya. Oke, kapan kita pelajari? Nanti ya, kalau udah masuk ke materi data science. Tapi di sini kan bukan materi data science. Kita akan tunjukkan aja. Ya, seperti ini bentuknya nanti Anda kalau main data science yang sebenarnya menggunakan algoritma decision tree. Algoritma yang paling banyak disukai oleh para data scientist. Ya, dan turunan-turunannya. Oke. Ada lagi namanya algoritma. Jadi kan kita banyak bahas forest. Ada yang namanya random forest algorithm result. Oke. Nah, ada random forest. Nah, kalau decision tree tadi kan cuma dua tuh ya. Dua. Nah, kalau random forest enggak. Nah, dia nanti resultnya tuh begini modelnya. Random, makanya disebutnya random. Jadi hasilnya tuh random nanti begini.
Oke, kita lanjut lagi. Untung tadi ada yang ingetin ya, biasa tuh. Kegeser aja dikit mic-nya nih. Mati juga masalahnya rekamannya. Oke. Nah, kita lanjut. Ada namanya pohon berakar atau rooted tree. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Ya, dinamakan dengan pohon berakar atau rooted tree. Oke. Nah, jadi akarnya terbalik tuh, akarnya di atas. Akarnya di atas, terus pohonnya tumbuh ke bawah. Kalau di kita kalau realitanya kan pohon akar pasti di bawah. Kecuali pohonnya nanamnya kebalik ya. Bisa nggak bisa aja. Kayak namanya rooted tree. Oke. Dan dia diberi arah. Ya, rooted tree sama dengan graf berarah sebenarnya. Ya, gitu. Tapi akarnya di atas. Nah, bisa kita lihat di sini sebagai perjanjian tanda panah pada sisi dapat dibuang. Seperti di awal ya. Namanya pohon tidak boleh membentuk atau tidak boleh mempunyai arah. Oke, harus tidak berarah. Makanya dihilangkan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda. Oke, kita lihat di sini ya. Ini B sebagai akar, ini E sebagai akar dari ini ya. Oke. Dari pohon ini kita bisa bentuk ya, dua pohon ini, dua pohon berakar ini. Kita bisa bentuk ya. Pertama, bentuk ini dan bentuk yang ini. Nah, oke. Ada juga kita akan belajar terminologi-terminologi dari pohon. Kita percepat aja ini materinya. Ada namanya anak atau child atau children. Ada parent, ada orang tua. Nah, B, C, dan D adalah anak-anak simpul A. Kita lihat di sini simpul A punya anak yaitu B, C, ya dan D. Sedangkan A adalah parent. Ya, si A ini adalah parent. Oke, berarti kita tahu A adalah parent dan ini adalah child. Oke, kita bisa tahu. Nah, lanjut. Yang kedua, istilahnya terminologi ada lintasan, path. Nah, lintasan di graf juga ada sebelumnya ya. Nah, sama, lintasan ya, menuju tujuan tertentu. Nah, contoh dari sini lintasan A ke J adalah A, B, E, dan J. A, B, E, dan J, baru ke J ya. Berarti bisa kita simpulkan panjang lintasan ya dari A ke J adalah 3. 1, 2, 3. Oke, panjang lintasnya adalah 3 dari A ke J. Nah, ada juga saudara kandung, siblings. Nah, apa itu siblings? F adalah saudara kandung dari E. Ini F, saudara kandung dari E. Kayak sibling. Tetapi G bukan saudara kandung dari E. Nah, ini bukan saudara kandung nih G. Ya, kenapa? Karena orang tua mereka berbeda. Itu ini berbeda. Oke, ini B orang tuanya, ini D. Ini istilahnya udah kayak istilah-istilah pohon keluarga aja ya. Memang begitu pohon keluarga. Aplikasinya juga sama. Membentuk pohon keluarga. Ya. Oke, istilah siblings. Selanjutnya ada upa pohon atau subtree. Apa itu upa pohon? Nah, kita bisa lihat upa pohon adalah ya upgraph daripada si A, daripada si B. B ini adalah apa tadi? Child ya. B ini adalah child. Yaitu anak daripada akar. Anak daripada akar ya. B ya anak daripada B ini disebut dengan upa pohon atau subtree. Oke, berarti kalau ini subtree-nya D adalah G
K, M, dan I, dan M. Nah, gitu. C punya substring nggak? Nggak punya. Nah, selanjutnya, di sini ada derajat atau degree. Ya, derajat sama mirip kayak graf sebelumnya ya, cuma berbeda aja terminologinya. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Oke, berarti jumlah anaknya berapa? Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Apa maksudnya? Kita lihat tadi ya, anak ya, upah pohon, jumlah anak berarti ya upah pohon itu. Nah, di sini kita lihat derajat A adalah 3, derajat B adalah 2. Nah, maksudnya adalah jumlah anaknya. A punya 3 anaknya, B, C, dan D. Maka kita sebut derajatnya 3. A sama dengan 3. Gitu. B punya 2 anaknya, E dan F. Berarti kita sebut B punya 2 derajat. D punya 1. C punya enggak? C enggak punya, 0. Oke, derajatnya 0. Gitu. E punya berapa E? E punya 3 anak. Oke. Nah, itu kira-kira gambarannya. Oke. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ada istilah juga daun atau leaf. Ya, simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul H, I, J, F, C, L, dan M adalah daun. Berarti mana ini nih? Daun. Ini daun, daun, daun. Ya, daun ini 3. Ini daun. Simpul-simpul yang tidak mempunyai anak disebut dengan daun. Selanjutnya, simpul dalam. Internal nodes, simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Yang punya anak berarti apa? B, D, E, G, K. Punya anak disebut dengan simpul dalam. Ada namanya juga aras atau level atau tingkatan. Tapi sini A tingkatan 0. Ya. B, C, D tingkatan 1. E, F, G tingkatan 2, K tingkatan 3, dan I dan M itu tingkat L dan M tingkatan 4. Oke. Nah, ada juga istilah terminologi height, tinggi, height, height atau tinggi, high, tinggi, dan depth, kedalaman. Nah, aras maksimum dari suatu pohon disebut dengan tinggi atau kedalaman. Berarti disebutnya apa ini? Tingginya ada 4. Nah, ini ada nih ketemu pohon terbalik ya. Jadi kalau ditanya ada nggak pohon terbalik? Ternyata ada. Nah, ini pohon terbalik nih. Ini di dunia nyata pohon terbalik. Bukan di dunia matematika ini. Oke, kita lanjut. Ada namanya pohon terurut atau order tree. Nah, pohon terberakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut atau order tree. A dan B adalah 2 buah pohon terurut yang berbeda. Maksudnya apa? Ini penting, anak-anaknya ini penting. Harus berurutan. Urutannya ini penting. Makanya diangkain. Ada urutannya. Nah, ini dia pohon yang paling banyak akan kita gunakan nanti ya. Nah, termasuk binari nanti ya. Belum kita masuk santai ya. Belum masuk ke sana ya. Kita tunggu dulu. Ada pohon NRI. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak, sebut pohon NRI. Oke.
setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak n buah anak. Nah, kita lihat di sini contoh ya, ada sentence, ada subjek, ada verb, dan ada objek di sini. Di sini subjeknya artikel, noun atau phrase. Di sini ada where's. Di sini ada objeknya artikel atau noun. Di sini ada phrase-nya adjective, noun, adjective, noun. Nah, ini contohnya dari pohon array menunjukkan apa ini, grammar ya, bahasa Inggris ya, subjek, verb, objek. Nah, pohon and array dikatakan teratur atau penuh, full, jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat n anak. Ya, jadi kita lihat di setiap simpulnya itu punya n anak. Ya. Nah, ada namanya pohon biner. Nah, ini dia pohon yang akan banyak kita pakai dan banyak digunakan dalam matematika. Oke. Dan di informatika kita banyak gunakan ini. Pohon biner, sekali lagi biner itu berarti ada dua ya. Biner itu cuma dua. Kalau di bilangan biner itu ada 0 dan 1. 0 dan 1 artinya cuma dua. Adalah pohon n array, tapi ya dengan n-nya sama dengan 2. Tadi kan bisa banyak, n-nya bisa 3 tadi ya. Kalau di sini n-nya harus 2, pohon binari. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Ya, rata-rata pohon yang diaplikasikan nanti banyak algoritma adalah binari. Nah, selanjutnya setiap simpul di dalam pohon biner ini apa ini salah? Di dalam pohon biner merupakan paling banyak 2 buah anak. Oke. Jadi kalau tadi kan kita lihat sini ada 3 ya. Ini cuma 2 nanti, cuma 2 buah anak. Semua cuma bisa punya 2 buah anak. Oke, ini kayak KB aja 2 buah anak. Nah, oke. Nah, dibedakan antara anak kiri atau left child dan anak kanan right child. Itu beda nanti. Oke. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon yang terurut. Terurut. Yang benar terurut apa terurut? Terurut ya yang benar ya. Kalau terurut mah itu berarti lagi diurut ya, udah diurut. Terurut. Ya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. 2 pohon biner yang berbeda. Oke, ini contohnya. Ini contoh 2 pohon biner yang berbeda. Lihat cuma punya 2, nggak boleh 3. Ini condong kiri dan condong kanan. Kayak tadi ya, left child, ini right child. Dibedakan left dan right. Nanti kita akan sampai kepada kode Huffman dan ini banyak nanti membahas tentang left dan right-nya harus benar ya. Cara pengkodeannya. Oke, nah ini gambar penuh pohon biner. Oh, apa nih? Bingung. Ntar kita akan bahas ya biar nggak bingung. Oke, gambarannya sederhana seperti ini. Nah, ada namanya pohon biner yang seimbang. Apa itu pohon biner seimbang? Nah, pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan harus seimbang. Dalam aplikasinya nanti, kalau kita buat decision tree, nanti algoritma, itu hasilnya kemungkinan besar seimbang pohonnya. Pohon binernya itu seimbang. Kita akan lihat nanti bentuknya seperti apa. Ya. Itu kemungkinan seimbang. Kemungkinan besar seimbang. Nah, yaitu berbeda maksimal 1. Ya, maksimal 1. Contohnya yang ini ya. T1 dan T2 adalah pohon seimbang. Ya, kenapa? Karena dia berbedanya cuma 1 di sini. Oke, di sini cuma berbeda 1. Sedangkan T3 bukan pohon seimbang. Kenapa? Karena perbedaannya banyak, 2, lebih dari 1. Lihat sampai sini perbedaannya. Oke. 2 bahkan 3 perbedaannya ya. Jadi nggak bisa. Itu maksimal berbeda hanya 1 pada pohon biner seimbang. Dan pada aplikasinya rata-rata ya pohon biner yang digunakan nanti adalah pohon biner yang seimbang. Oke. Nah, contohnya gimana?
sampai nanti menghasilkan 1, 0 dan 1, begitulah nanti kita akan coba lihat. Oke, contoh, gunakan pohon berakar untuk menggambarkan semua kemungkinan hasil dari pertandingan tenis antara 2 orang pemain, Anton dan Budi. Yang dalam hal ini pemenangnya adalah pemain yang pertama memenangkan 2 set berturut-turut atau pemain yang pertama memenangkan total 3 set. Kita lihat di sini. Nah, contoh ini misalkan pertandingan wasit lah di sini lah ya. Ini A Anton, di sini B Budi lah misalkan lah ya. Kita anggap aja begitu. Nah, jika Anton memenangkan pertandingan pertama ya antara Anton dengan Budi, ya udah maka selesai pertandingannya. Oke. Jika ternyata jika A menang, nah kan ini pertama ya. Kalau A dan B ternyata A menang nih. Kalau A menang, ya kita tanding lagi kan tadi persyaratannya adalah 2 set berturut-turut ya. Berarti harus di 2. Semua harus di 2 set. Berarti di sini ya. Oh, ternyata dia bertanding lagi A dan B. Kalau A yang menang ya udah selesai N. Karena 2 set syaratnya ya. Gitu. Nah, kalau main pingpong juga kan sama ya 2 set ya. Nah, ternyata di sini B menang. Kalau B menang, tadi A udah menang, B menang, maka lanjut lagi, tanding lagi. A dan B. Kalau B-nya menang lagi, berarti kan dia set ketiga menang. Maka udah selesai. Pertandingan berakhir. Tapi kalau A menang, lanjut lagi ke set berikutnya. Itu ternyata B menang lagi. Kalau B menang, lanjut lagi ke set berikutnya. Nanti penentuan siapakah A dan B yang menang. Oke, ini juga sama ya, B dan sama mirip-mirip dengan tadi logikanya. Nah, logika ini sering kita pakai dan mungkin udah kita pelajari ya. Mungkin bukan kita ya, karena bukan saya yang ngajarin ya. Mungkin Anda pelajari ya, bukan saya yang ngajarin soalnya. Di pemrograman dasar ya. If then ya. Atau if else di sini ada tengah-tengahnya ada elif. Nah, gitu kan? Kita udah pelajari kan ini. Nah, inilah logikanya di sini. Oke. Nah, ini kita udah pelajari sebenarnya. Aplikasi logika, aplikasi decodingnya seperti ini. Oke, nah, kita lanjut. Udah jam 8. Kita lanjut. Nah, contoh, diketahui ada 8 buah koin uang logam. 1 dari 8 koin itu ternyata palsu. Koin yang palsu mungkin lebih ringan atau lebih berat daripada koin yang asli. Kita bahas ya. Kita punya 8 ya. Pertama kita punya 8 dulu. Ya, salah satu 8 koin itu palsu. Dan yang palsu itu lebih ringan. Nah, jika tersedia sebuah timbangan neraca yang sangat teliti, buatlah pohon keputusan untuk mencari uang palsu dengan menimbang paling banyak hanya 3 kali saja. Gimana tuh ceritanya? Gampang. Kita punya 8 buah koin, timbangannya kan ada 2 ya. Timbangan kan nggak mungkin ada 5 ya, nggak mungkin. Ada 2 neraca. Oke, kita masukin. Ceritanya kita masukin koin ke neraca ini 4 ya. Ini 4, ini 4. Nah, timbangan pertama ternyata seimbang nih. Seimbang. Kita nimbang yang ini dulu. Oh, seimbang ternyata. Misalkan kita anggaplah 4 koin itu beratnya, 1 koin berapa sih beratnya? Ada yang pernah ngitung berat koin? Ya, anggaplah 10 gram lah misalkan ya. Nah, ini timbangannya 10 gram, ini masukin 4 koin. Di 4 koin ini ternyata imbang. Seimbang nih. Oke. Masukin yang lainnya lagi 4 koin. Cek, seimbang nih. Oke. Oke, ini 4 koin seimbang. Nah, selanjutnya kita masukin lagi di sini. Ya, sisa 4 koinnya tadi. Kita urutkan cukup sampai 3 langkah aja, berarti sampai sini doang. Kita mengurutnya cukup sampai sini doang. Nggak perlu sampai berlanjut karena cukup
sudah selesai. Oke, kita percepat di jam 8. Oke, terapan pohon biner. Ada namanya pohon ekspresi. Ya. Pohon ekspresi itu apa? Untuk mengekspresikan operator. Contoh, di sini daunnya sebagai operan, simpul dalamnya sebagai operator. Operator ini ya, operator ini maksudnya operator ya, bukan operator pabrik. Ini namanya operator. Ini namanya operator ya, kali tambah bagi kurang namanya operator. Nah, gitu. Operan itu ini. Ya, ini yang operan ya. Operan. Ini operannya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita gambarkan ya, menggambarkan ekspresi A plus B naik ke atas dikali, karena kenapa? Kenapa kalinya paling atas? Sebagai akar, ya karena dia mengalihkan antara dua buah fungsi di sini ya. Nah, A plus B, C dibagi D plus E. Untuk menggambarkan sebuah operasi atau ekspresi. Oke. Nah, ini dia yang mau kita bahas cukup dalam. Oke. Slide-nya tinggal dikit ya, sekitar 10 slide lagi. Ya. Nah, kita akan bahas cukup dalam ini. Selain slide yang lainnya nanti kita percepat aja. Oke, ini cukup penting. Pohon keputusan. Oke. Nah, contoh di sini ada kita punya bilangan A dan B. Jika A lebih besar daripada B, ya, maka masuk lagi. Jika A lebih besar daripada C, bandingkan A dengan C. Ya, jika A lebih besar daripada C, ya, atau C lebih besar daripada A, maka langsung keluar hasil. Ya, C lebih besar daripada A. Dan A lebih besar daripada B. Nah, tapi kalau di sini ternyata A-nya lebih besar daripada C, ya gimana? Masuk lagi ke yang ketiga, bandingkan B dan C gitu. Jika B lebih besar daripada C, maka A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C. Tetapi jika C lebih besar daripada B, maka A lebih besar daripada C dan lebih besar daripada B. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Nah, ini dia pengaplikasian daripada pohon keputusan. Namanya decision tree. Contoh sekarang hari ini ya, banyak banget perusahaan yang udah menggunakan AI untuk menentukan karyawan ini cocok apa enggak. Ya. Di perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan lain-lainnya ya, itu seleksinya udah pakai AI semua. AI semua. Ya. AI semua, nggak ada ordal-ordalan di sana ya. Kenapa? Silahkan. Oh, oke. Suara aman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contoh itu ya, tadi banyak sekarang perusahaan yang sudah menggunakan AI dalam proses rekrutmen. Nah, salah satu algoritma yang bisa digunakan, walaupun nggak pakai algoritma ini pastinya, ya, ada algoritma yang lain. Ya, salah satu yang bisa digunakan ya adalah namanya decision tree. Oke, contoh di sini, ya kita ada job offer misalkan ya. Nah, salary at least $50.000. Iya atau tidak? Oke, ternyata ada yang minta lebih. Ya, decline offer. Kan biasa kita ngisi form-form gitu ya kalau daftar online. Ada yang minta 50.000 lebih. Langsung. Ya, di blacklist. Bukan blacklist, apa ya, di decline, ditolak. Ya, langsung CV-nya nggak akan dibaca. Nah, jadi untuk menyaring CV-nya dulu nih misalkan. Yes, jika iya, commute more than 1 hour. Ya. Naik keretanya lebih dari 1 jam nggak? Oke. Jika iya lebih dari 1 jam, tolak. Kejauhan.
Ya karena 50.000 itu nggak cukup. Ya kalau dia naik keretanya dalam lebih dari 1 jam. Ini kalau kita tinggalnya di Amerika ya. Ya. Offers free coffee. Ya ini ada. Nah, kalau ternyata dia deket nih rumahnya nih, kurang dari 1 jam. Berarti kurang dari 1 jam mungkin dari sini ke kota Tangerang ya mungkin ya. Atau dari sini ke mana ya, ke Tiga Raksa, masih dekat Tiga Raksa mah ya. Ke mana mungkin Balaraja masih oke ya, 45 menit misalkan ya. Offers free coffee. Nah, gitu. Ternyata dia menawarkan free coffee. Ditolak atau enggak? Misalkan ditolak, dia nolak ya berarti decline. Kalau diterima berarti terima. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, yang sesungguhnya lagi. Yang sebenarnya itu seperti apa sih? Oke, kita bahas yang sebenarnya. The truth kalau kata orang ya. The truth of algorithm. Oke, kita lihat di sini. Decision tree algorithm. Apa ya? Result. Nah, oke. Nah, jadi pada akhirnya nanti kalau Anda nanti bermain dengan machine learning, contoh Anda memakai decision tree. Oke, nanti hasilnya itu seperti ini. Ya, Anda bisa buat, ini nggak begitu kelihatan ya. Bisa ya? Nah, nggak jelas. Nah, kira-kira gini, misalkan Anda mengklasifikasikan tadi ya, orang yang diterima atau enggak di job. Nah, kalau Anda pakai decision tree, nanti Anda akan menemukan seperti ini. Hasil akhirnya, Anda bisa gambarkan hasil akhirnya seperti ini. Saya pernah coba, tapi nggak tahu datanya di mana, lupa ya. Nggak tahu saya nyimpannya di mana, nggak sempat nyari, jadi ya nggak tahu nyimpannya di mana. Tapi hasilnya seperti ini. Dulu saya mengklasifikasikan breast kanker kalau nggak salah ya, penyakit kanker payudara gitu kalau nggak salah. Ya jadi bentuknya tuh Excel, bukan breast kanker, gula darah gitu kalau nggak salah ya, lupa saya. Pokoknya penyakit lah ya, bagian dari penyakit. Nah itu saya klasifikasikan, salah satunya menggunakan decision tree, dan kita bisa munculkan ini. Ini masih sedikit, yang saya itu rumit banget, panjang banget ya pohonnya. Tapi kita nggak perlu melakukan itu secara manual. Udah ada komputer lebih cepat daripada manusia. Ya, bisa nggak kita ngebuat seperti itu? Bisa, tapi lama. Biarkanlah komputer yang bekerja. Oke. Nah, nanti Anda nggak perlu lagi hitung-hitung kayak tadi, tapi basicnya harus paham. Kalau Anda nanti wawancara ya, technical interview misalkan gitu ya, data science, atau Anda data science biasanya ya. Semoga misalkan ada yang nanti kan ada yang jadi HR di sini, jadi dari HR misalkan tiba-tiba di pabriknya ada lowongan, pabriknya bertransformasi ke digital, terus tiba-tiba ada lowongan data science, Anda mau coba daftar misalkan, ya pasti nanti ada technical interviewnya, ya kayak the decision tree akan ditanya. Itu paling umum, pertanyaan umum decision tree. Ya karena algoritma paling baik ya, dan turunan-turunannya gitu. Nanti Anda akan ditanya itu. Nah, ada nggak cara menghitungnya? Ada nanti. Ya, Anda harus disuruh menghitung. Gitu. Anda harus bisa mengerti bagaimana teori di belakangnya. Oke, kapan kita pelajari? Nanti ya, kalau udah masuk ke materi data science. Tapi di sini kan bukan materi data science. Kita akan tunjukkan aja. Ya, seperti ini bentuknya nanti Anda kalau main data science yang sebenarnya menggunakan algoritma decision tree. Algoritma yang paling banyak disukai oleh para data scientist. Ya, dan turunan-turunannya. Oke. Ada lagi namanya algoritma. Jadi kan kita banyak bahas forest. Ada yang namanya random forest algorithm result. Oke. Nah, ada random forest. Nah, kalau decision tree tadi kan cuma dua tuh ya. Dua. Nah, kalau random forest enggak. Nah, dia nanti resultnya tuh begini modelnya. Random, makanya disebutnya random. Jadi hasilnya tuh random nanti begini.